Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Juga Al-Fatihah ini kita doakan mudah-mudahan muslimin muslimat saudara kita yang ada di Palestina diberi pertolongan oleh Allah, dimenangkan peperangan dan diberikan kesabaran. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif kitab Asy-Syaikh Fatul Anam Abdullah wa Alawi Haddad rahimahullah nafa'anallahu wa bihum fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 82. Halaman 82. Baris ke-10. Halaman 82 baris ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Jadi kalau ada hadis lalu ada Allah berfirman, berarti hadis qudsi. Jadi firman Allah ada di dalam hadis, itu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu nilainya hadis yang paling tinggi itu adalah hadis qudsi. Allah berfirman, wajib mahabbati, mendapatkan kecintaanku. Wajib orang tersebut mendapatkan kecintaanku. Siapa itu? Lil mutahabbina fiyya, yaitu kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku, karena Allah. Jadi dia saling mencintainya karena Allah. Mencintai karena Allah itu artinya adalah dia menasehati temannya, lalu temannya itu masih nggak berubah juga, dia sabar nasihati temannya. Lalu udah nggak mungkin bisa berubah, dia tinggal temannya tersebut, tidak berteman dengan orang yang tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya mencintai karena Allah. Wal mutajalisina fiyya, orang yang duduk-duduk karena aku, orang yang duduk-duduk karena aku lalu dia berdiskusi karena mengharapkan keridhaan Allah.
wal mutazawirina fiyya, orang yang berziarah karena aku, orang yang saling berziarah karena aku. Jadi kita mengunjungi teman. Mengunjungi teman itu karena Allah, bukan cari bantuan, bukan nyodorin proposal, tetapi mengharapkan keridhaan Allah. Ini teman saya, suatu saat saya kunjungi, lalu dia mengunjunginya karena Allah, nggak punya kepentingan minjem duit. Kalau minjem duit juga tetap hukumnya boleh, tapi ini benar-benar murni karena mengharapkan keridhaan Allah. Dia teman saya, suatu saat saya kunjungi. Lalu kebalikannya, orang tersebut juga mengunjungi, saling mengunjungi karena Allah. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mutabadzilina fiyya, orang yang saling berdiskusi karena aku. Jadi berdiskusi untuk mendapatkan kebenaran. Jadi orang sekarang kalau diskusi itu yang penting menang. Nah, ini yang nggak benar. Jadi berdiskusi itu tujuannya tahu nanti yang benar. Setelah tahu yang benar, diikuti kebenaran tersebut. Nah, itu namanya orang yang berdiskusi karena Allah. Kadang-kadang perdebatan kan yang penting menang, yang penting bisa mengalahkan. Nah, ini yang keliru, hadirin sekalian. Jadi perdebatan itu adalah untuk mencari kebenaran, tidak harus menang. Orang yang gigih mati-matian berjuang meskipun salah, lalu dia berdebat sehingga menang, itu ciri orang munafik, hadirin sekalian. Jadi orang yang kalau berdebat mati-matian harus menang, itu ciri orang munafik. Jadi perdebatan itu adalah untuk mencari kebenaran. Kalau ternyata memang tidak ketemu, sudah berarti tidak jadi masalah. Yang A mengikuti pendapat sendiri A, yang B ikuti pendapat sendiri, yang B tidak harus mengalahkan pendapat orang lain, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi Allah berfirman pada hari kiamat, aina, di mana, al-mutahabbuna, orang-orang yang saling mencintai, li jalali, karena keagunganku. Maksudnya karena keagunganku, karena Allah, karena aku, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang saling mencintai karena Allah, entah itu dua orang minimalnya, entah itu lebih, maka orang tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah. Nah, di akhirat nanti dia dipanggil, yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli, yang pada hari itu tidak ada naungan selain naungan dari aku, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada tempat bernaung kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bayangkan di padang mahsyar sangat panas, lalu orang itu tidak ada yang berpakaian, lalu orang itu dalam keadaan haus, orang itu dalam keadaan lapar, lalu ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak kehausan, dia tidak kelaparan, dan dia dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kondisinya seperti itu, hadirin sekalian. Maka kita hendaklah berteman itu karena Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man sarrahu, barang siapa yang menginginkan ayyajida halawatal iman, mendapatkan manisnya iman. Jadi barang siapa yang menginginkan mendapatkan manisnya iman, fal yuhibbal mar'a, maka cintailah seseorang, la yuhibbuhu illa lillah, tidak mencintai kecuali karena Allah. Jadi cintailah karena Allah. Jadi orang yang ingin mendapatkan manisnya iman, dia mencintai orang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Selama teman di jalan Allah, kita temani. Lalu teman itu melenceng dari jalan Allah, sebagai teman ingin kebaikan buat orang tersebut, nasihati.
nasihati enggak, udah terus-terusan enggak mau, sudah tidak berteman. Hadirin sekalian, itu namanya berteman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama di jalan Allah, kita saling nasihat menasihati. Hadirin sekalian, kadang-kadang kita yang dinasihati, kadang-kadang teman yang kita nasihati. Hadirin sekalian, wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah, di dalam naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik-titik berarti hadisnya panjang. Wa dzakara, maksudnya hadisnya masih berlanjut. Wa dzakarohum, Rasul menyebutkan mereka hatta qala, sehingga Rasul bersabda. Jadi ada 7. Nah, ini salah satunya wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah pun karena Allah. Jadi orang yang saling mencintai karena Allah, nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mendapat naungan pada hari kiamat, di mana pada saat itu tidak ada pertolongan, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang lain kepanasan, dia mendapatkan kesejukan. Orang lain lapar, dia dalam keadaan kenyang. Orang lain telanjang tidak berpakaian, dia berpakaian. Itulah orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim, lalu masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi usahakan kita termasuk salah satu dari 7 orang ini. Saya bawa lengkap hadisnya, yaitu orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 7. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil. Mulailah dari diri kita sendiri. Kita mimpin keluarga yang adil. Usahakan semaksimal mungkin adil, hadirin sekalian. Kita memimpin masjid adil, kita memimpin masyarakat adil, kita mimpin negara adil juga, hadirin sekalian. Maka kita akan mendapatkan naungan Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tekun ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemuda yang tekun ibadah. Kalau orang tua juga tetap Allah cinta, tetapi yang akan mendapatkan pertolongan naungan Allah adalah pemuda yang tekun ibadah, hadirin sekalian. Selanjutnya yang ketiga, rajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu, orang yang mengingat Allah pada keheningan, pada kesunyian, lalu berlinanglah air matanya. Jadi kita mengingat Allah dalam kesunyian, lalu air mata kita berlinang karena memikirkan dosa-dosa kita, maka air mata itu memadamkan api neraka, hadirin sekalian. Usahakan kita punya waktu untuk Allah, yaitu di keheningan malam, sepertiga malam yang terakhir kita bangun, kita latih, hadirin sekalian. Awalnya seminggu sekali dulu, misalkan malam Jumat, malam yang utama, ternyata sudah istiqomah, tambah lagi malam apa, terus sehingga tiap hari kita punya waktu untuk Allah, yaitu sepertiga malam yang terakhir kita beribadah, merenungkan kesalahan kita, maka hati kita tentram, hadirin sekalian. Orang sekarang kan mikir ketenangan-ketenangan, padahal ketenangan itu ada dekat di dalam dirinya, yaitu dia sepertiga malam yang terakhir bangun tahajud, lalu biasanya air mata berlinang, dosa-dosa itu terbayang, lalu kita menyesali dosa-dosa kita, hadirin sekalian. Selanjutnya, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Jadi hatinya selalu ingat masjid.
Jadi dia tekun ibadah di masjid. Dan dia juga bukan cuma itu, ingatnya kepada masjid. Masjid butuh ini dia sumbang, masjid kelihatan garap ini dia sumbang. Itu pun termasuk rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Hadirin sekalian, raganya di kantor, jasadnya di kantor, tapi hatinya memikirkan masjid. Itu namanya tergantung hatinya selalu memikirkan masjid. Hadirin sekalian, nah ini yang ada pembahasannya dengan kita. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Selanjutnya rajulun da'athum ra'atan dzata mansubin wa jamalin qala inni akhafullaha rabbal alamin. Seorang pemuda, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita untuk melakukan yang negatif, lalu dia berkata inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Diajak berzina oleh wanita cantik, lalu dia mengatakan saya takut kepada Allah. Maka ini adalah orang yang dekat dengan Allah dan mendapatkan perlindungan dari Allah di hari kiamat nanti. Dan yang terakhir, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Orang yang bersedekah lalu dia menyamarkan, merahasiakan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Artinya dia berusaha menyembunyikan sedekahnya agar orang lain jangan sampai tahu, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui dan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.